Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus menjawab dan bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil cukup singkat, hanya 2 ayat saja. Ini bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Walaupun isinya singkat, tetapi sebetulnya sangat padat sekali. Kita bisa melihat begini, Ibu, Bapak. Kalau orang, ibaratnya adalah begini, kalau orang mencintai bunga, saya mau tanya, mencintai bunga, itu orang kalau melihat pohon yang berbunga itu bunganya dipetik, lalu dimasukkan ke vas, ataukah kalau dia mencintai bunga itu, dia betul menikmati bunga itu, dia merawat tanamannya, dan dia menumbuh kembangkan sehingga bunga itu bisa mekar maksimal dan harumnya tetap tercium. Dan kalau dia mencintai, dia senantiasa setia untuk memelihara pohon dengan bunganya itu untuk mekar. Yang mana yang memperlihatkan bahwa dia cinta bunga? Dengan dia melihat, memetiknya, lalu ditanam, dipasang di vas di ruang tamu, ataukah dia yang merawatnya? Yang mana? Yang merawatnya. Demikian juga dengan seorang ibu kualitasnya. Bukan pertama-tama dia yang melahirkan, lalu ditinggal lungo. Itu sudah banyak. Buktinya mana? Kita bisa melihat. Kita tidak melihat ini, tapi kita melihat keprihatinannya, yaitu yang ditinggal di panti asuhan. Gitu. Ya, bahkan beberapa anak tidak mengenal ibunya. Apakah kualitas ibu adalah yang melahirkan itu, atau walaupun dia misalnya tidak mempunyai kemampuan untuk melahirkan anak, tetapi dia bisa merawat anak itu, menumbuh kembangkan sehingga potensi yang ada dalam diri anak itu bertumbuh berkembang. Mana kualitas ibu yang diperlihatkan? Yang melahirkan atau yang justru memelihara? Yang mana? Yang merawat. Baik. Bacaan Injil ini di sana kita bisa melihat yang pertama, orang perempuan itu berteriak, "Berbahagialah ibu yang melahirkan dan menyusuinya." Jawab Yesus adalah, "Berbahagialah ia yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya." Jadi kualitas seorang ibu bukan pertama-tama yang melahirkan dan menyusui, tetapi yang apa? Yang setia dengan kebenaran, dengan kebaikan, dan dengan sesuatu yang indah dari Allah, dan memeliharanya dan menumbuh kembangkannya di dalam hidup ini. Kiranya jelas ya bacaan Injil ini. Halo? Ya. Kalau demikian kita bisa melihat ibu, bapak, dan saudara terkasih. Setiap perempuan itu tidak semuanya bisa melahirkan. Tetapi setiap perempuan itu punya kemampuan untuk menjadi ibu. Karena apa? Ada aspek keibuan yang muncul. Aspek keibuan yang muncul. Dan keibuan inilah yang sebetulnya bisa untuk mencoba untuk mendengarkan apa yang betul ingin dia, misalnya dia tumbuh kembangkan dan juga memeliharanya. Baik, kalau itu seorang ibu seolah-olah ini sabdanya untuk perempuan saja. Demikian juga dengan bapak. Bapak nggak bisa melahirkan karena laki-laki. Tetapi semua bapak bisa mengungkapkan kebapaannya. Sambil contoh konkret. Ibu bapak Romo Triatmoko pastor kepala, betul? Tetapi coba bayangkan kalau dia tidak mempunyai aspek kebapaan, apakah dia bisa menjadi pastor kepala untuk kita semua? Jadi aspek kebapaannya tetap ada. Nah,
Dengan demikian kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak pertama-tama mau memperlihatkan realita dia seorang ibu, tetapi aspek kualitasnya. Nah, kita semua diharapkan mempunyai kualitas itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi sabda Allah, kita bisa mendengarkan dan juga sekaligus memeliharanya dan menumbuh kembangkannya. Kalau memeliharanya itu berarti dia bisa bertumbuh, berkembang. Hati kita pun juga diharapkan kita bisa memeliharanya sehingga bisa bertumbuh, berkembang sabda Allah itu, sehingga semua orang bisa merasakan bahwa oh, Allah itu sudah bersabda dalam diri kita, dan kita pun juga bisa berdaya guna karena kebaikan-kebaikan Allah ada dalam diri kita, sehingga orang bisa merasakan kehadiran Allah juga. Selamat merenungkan.